menurut gue Indonesia nggak bisa dibanggakan. Ini jujur sih. Gue ngeri. Kalau ini dikat aja, gue ngeri. Ini dikat aja kalau ini. Nggak bener. Triana Komalasari. Gila. Lala ya. Apa kabar Lala? Baik, alhamdulillah. Kesini naik apa lah? Naik kereta gue tadi. Kereta? Lu, bukannya lu dulu di daerah-daerah stasiun Cakung ya rumah lu? Iya. Itu tapi zaman kan dulu banget ya? Zaman dulu banget ya? SD SMP. SD SMP. Sekarang di? Sekarang gue tinggal di Tambun Utara. Tambun Di mana Tambun Utaranya? Di deket kecamatan Tambun Utaranya. 200 meter lah dari sini. Oh, tapi tetap itu jalur kereta tuh ya? Jalur kereta. Gue stasiun Bekasi gue. Ke stasiun Bekasi? Iya. Bukannya sekarang ada yang ke Tambun. Tambun? Iya. Kereta sampai Cikarang nggak terlalu banyak sih. Oh. Jadi tetap gue ke stasiun Bekasi. Oke, berarti tetap penikmat kereta lah. Ya, tadi kesini pun naik kereta tadi kan ya. Jadi lu tipe-tipe orang yang amin cowok gitu ya? Biar dikasih duduk gitu. Duduk loh. Tenang pakai kaki. Iya. Karena kan gitu kan. Iya. Kalau ya walaupun gua nggak naik kereta sih ya. Cuman beberapa kali sih gua pernah gitu. Dan gua ngeliat gerak-gerik cewek tuh kadang-kadang dia mendekati ke pria muda gitu. Yang lagi duduk nih. Yang lagi PDKT. duduk, yang lagi PDKT. duduk. Terus dia berdiri gitu kan. Berdirinya sengaja banget nih, face to face banget. Terus kayak yang gitu. Sadar dong lu gitu. Sadar dong lu gitu. Lu kasih gua dong gitu. Si cowoknya juga nggak mau kalah, coy. Ya gua tidur. Gua nggak sadar gua tidur. Masalahnya ceweknya masih sehat walafiat, buger, muda kayak gue, kira kayak gue anjir. Sehat, tidak hamil, tidak merokok, tidak narkoba. Bukan, maksud gue dia sehat, tidak manula juga. Ya gini sih sebenarnya nih, ngomongin itu ya kita ya. Iya. Apa namanya, kalau lu perhatiin di tempelan kursi prioritas tuh Ya. gambarnya itu kan di situ nggak ada gambar cewek serta merta cewek doang ya. Oke. Di situ ada hamil. ceweknya tuh ada perut, terus ada lope-lope dalamnya tuh. Tandanya hamil. 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 Terus di gitu ada manulanya juga di situ dideskripsiinnya cowok kan. Kalau lo perhatiin cowok, karena di situ ceweknya tuh bentuknya begini, kalau cowoknya lempeng gitu aja kan. Nah, di bangku prioritas itu sebenarnya itu difungsikan untuk kelompok rentan. Ya, kelompok rentan dan perempuan muda sehat walafiat itu sebenarnya Itu tidak nggak masuk kategori situ. Yes. Bisa masuk rentan, fragile kan dia. Sensitif hatinya, Bu. Itu beda. Beda. Itu beda kita ngomonginnya physically ya Oke. sebenarnya. Jadi kayak apa namanya, kalau cewek-cewek yang kayak lo bilang tadi tiba-tiba ngode apa segala macem sih, gue ngelihatnya sih ini sih lebih ke kayak konstruksi sosial aja sih. Konstruksi Oke. sosial, Konstruksi stigma sosial, ya. stigma. Jadi Oke. masyarakat Indonesia ini kan Yap. apa ya, masyarakat yang kita bisa bilang tuh kayak pola patriarkinya tuh udah kebentuk dari dulu kan. Betul. Ya. Di sebenarnya sih kalau misalnya memang dari kecil, dari kecil atau Sudah dari diajarin. iya udah diajarin lo punya hak dan kewajiban yang sama atau apa segala macam dengan laki-laki. Ini masalahnya dari kecil kan mereka tuh selalu terdogma perempuan itu lemah. Betul. Ya kan? Laki-laki Kayak gitu. ngalah. Ya, kayak gitulah. Akhirnya jadinya tuh kayak yang ketika naik kereta pun mereka ngerasa gue lebih berhak ketimbang laki-laki ini. Padahal kalau statusnya sama nih, maksud gue status gini loh, sama-sama muda, sama-sama sehat. kuat, tidak disabilitas, Iya. ya kan? Iya. Ya, lo punya hak dan kewajiban yang sama. Toh sama-sama bayar tiket kan? Iya, Kayak gitu. benar. Gue pribadi itu kalau misalnya gue dapat duduk, gue tuh nggak ngelihat laki-laki atau perempuan. Oke. Kadang gue kalau ngelihat ada kakek-kakek, yang suka kasihan tuh kakek-kakek cuy. Dianggapnya laki kan cuy. Ya, dianggapnya laki lo masih kuat lah apa segala Nah, macam. definisi kakek-kakek nih rentan usia berapa lah kalau dia nih? Nggak ada juga ya? 60 lah, Iya, 60. sebenarnya sih kalau Karena ada yang umur-umur 50 masih seger nah, gitu. sebenarnya sih gini sih, kalau mau ngomongin 60 itu kan WHO ya, di atas 60 itu lansia. Sama Undang-Undang Indonesia tentang kesejahteraan lansia juga akhirnya menerapkan standarnya WHO itu 60. Tapi kalau kita lihat lagi orang Indonesia, ada yang 50 tuh udah rentak banget, Betul. nyampe yang gimana Iya. gitu. Iya, itu sih sebenarnya kayak akhirnya kita lebih ke
physically aja. Ya, Physically aja. ngelihat balik lagi nih orang bisa nggak sih sebenarnya masuk ke yang tadi gue bilang kelompok rentan itu tadi. Oke, gini coy. Sekarang gue tanya lu, Rip. Lu sebel nggak sama cewek yang tadi gue deskripsiin tuh? Oh, gue sebel. Jadi kayak dia ngasih kode sama-sama sehat, disuruh berdiri Gue kira tadi lu Walaupun bilang nggak deket-deket tuh maksudnya PDKT. Walaupun nggak pakai tapi dia tuh kayak minta banget. Gitu. iya, kita kayak diintimidasi aja gitu. Kita lagi duduk gitu kan. Dia tuh depan kita berdiri yang ngeliatin ke kita doang gitu. Kan gerah coy. Tapi ketika kondisinya akhirnya si cowoknya ngasih duduk, lu sebelnya sama siapa? Sebelnya tetap sama si cewek. Sama cewek ya? Kalau gua enggak. Sama cowoknya. Sama cowoknya. Sama cowoknya. Cowoknya lenje coy. Lenje. Jadi maksud gua itu tuh kayak interaksi dua belah pihak yang lu mengamini tindakan itu gitu loh. Iya, itu sih. Gue boleh jump in ya ke omongannya Bowo tadi. Sebenarnya nih apa sih namanya? Raising awareness itu bukan cuma dari perempuannya ya. Dari laki-lakinya juga. Cowoknya juga ngasih jadi kayak mungkin kalau kita agak lebih menjauh bukan cuma sekedar ngomongin KRL, kereta atau busway atau kita ngomongin kayak di tempat kerja segala macam. Itu kan kayak ada tuh kayak lo sering dengar nggak sih ladies first? Exactly. Kalau gue jadi cewek nih coy, di lift nih, terus gue ladies first, gue gampar yang ngomong kayak gitu. Serius? Iya, jadi makanya gue bilang tadi itu manis banget, manja banget, gitu. Sebenarnya kayak emang gitu kenapa sih. kalau gue ladies? Ya, emang kalau gue ladies itu tadi sih sebenarnya raising awareness bukan cuma dari perempuan ya, tapi laki-lakinya juga. Tapi balik lagi ya, kita tuh lagi ngomongin di masyarakat, di komunitas yang dogma sosialnya tuh dari dulu tuh udah yang kayak itu tadi gue bilang perempuan tuh udah dibilangnya tuh ya lo makhluk lemah gitu pas segala macem. Padahal sebenarnya ya kalau lo mau lo punya anak cewek cowok, lo tidak membedakan gendernya, tapi lo membedakan dia, memberikan dia pekerjaan sesuai sama kemampuannya dia nih. Misalnya lo tahu banget nih anak lo yang ini nih jago banget nih di hal ini gitu. Ya udah lo memberikan lo memberikan apa sih kayak kewajiban tanggung jawabnya itu berdasarkan emang kemampuannya dia kayak gitu. Bahkan di beberapa tadi kan lu bilang di dunia kerja ya. Ini di dunia profesional nih ada perusahaan-perusahaan yang sudah mulai dia bahkan tidak hanya melihat gender untuk menyiapkan the next leader. Itu kadang-kadang kan di perusahaan-perusahaan tertentu tuh wah dia cewek nih gitu. Kita perlakuannya khusus. Itu enggak coy. Dan bahkan terlebih sama sexual orientation. Yes, itu juga kalau ngomongin gender ya balik lagi ke sexual orientation. Banyak perusahaan-perusahaan justru berawal dari perusahaan gede malah justru ya. Mereka tuh ngelihatnya bukan lagi dari gender tapi dari sexual orientation. Mereka tuh sama sekali udah kayak berarti gini, gue nggak peduli lo tuh orientasi seksual lo apa, asalkan kualifikasinya ini memenuhi syarat. Kompetensi gitu. based. Kayak gitu. Dan justru itu menurut gue lebih berkembang loh. Betul. Nah, mungkin gini coy. Orang-orang yang sering di stasiun itu sering harus kita ajak ke bandara coy. Iya ember. Kalau di bandara contoh realnya ya. Banyak contoh bule-bule yang lu nggak habis pikir. Bahkan mungkin mereka-mereka yang melakukan itu mungkin ngelihat bule-bule itu tuh tega amat. Gue pernah coy ngelihat couple istrinya hamil gede, bawa anak kecil, itu bawa troli, backpack. Cowoknya bawa troli juga, bawa backpack. Nggak ditolongin sama sekali, coy. Kalau kita coba. Kalau di kita pasti udah dicibirin tuh. Itu tega banget. Iya, bener-bener. Jalannya aja. Ya karena memang dia lebih lambat, nggak ditungguin sama suaminya. Dia jalan lebih cepat. Mungkin balik lagi ke pola ininya ya, pola asuh. awalnya. Pola pendidikan apa dari awalnya kayak gitu. Equality for you and me and forever. Sampai kapanpun cewek nggak bisa jadi presiden di Indonesia. Udah pernah sih cewek jadi presiden. Iya itu kan ada by insiden juga. Iya, malah harus mundur. Dia mau ngomongin politik nih Bu, saya mau pamit dulu nih Bu. Enggak sih, sebenarnya sih kalau omongan tadi sampai kapanpun perempuan nggak bisa jadi presiden di Indonesia. Sebenarnya bukan di Indonesia ya. Mungkin Indonesia pernah ya. Indonesia pernah. Bahkan Indonesia kalau ngomongin pernah atau nggak pernah lebih maju dari US, Bu. US udah ratusan tahun nggak ada satupun. Iya. Nih lah, lu kan tadi ngomong antara Indonesia, Amerika atau negara lain ya. Ada nggak sih kayak semacam indeks literasi kesetaraan gender?
Ada nggak sih kayak gitu-gitu tuh? Kayak misalkan, oh di Indonesia nih literasi kesetaraan gendernya ada di indeks ini, peringkat kesini, di sini nih Indonesia gitu. Lu boleh bilang bahwa kalau Indonesia sama Amerika kita boleh bangga, kita pernah tuh punya presiden Indonesia, perempuan. Amerika belum pernah. Tapi menurut gua literasi kesetaraan gendernya juga belum tentu kita lebih tinggi kan? Gitu. Ada nggak sih kayak gitu-gitu? Sebenarnya sih kalau dibilang yang secara global itu gue belum pernah baca atau belum pernah lihat. Tapi gue waktu itu pernah tahu dari salah satu dosen gue. Jadi apa namanya? Tunggu, lu kuliah apaan sih lah jurusannya? Gue kuliah di hukum. Enggak ding, bukan di hukum. Gue Kenapa kuliah jurusan hukum. Nah, makanya gue nanya nih di hukum kenapa? Gue baru mau masuk. Mirip sama Arif. Arif pagi dia ambil komputer, malam di hukum. Pagi ngambil komputer, malam di hukum dia. Penjara maksudnya. Penjara. Makanya. Gue kuliah jurusan hukum. Terus kenapa jadi ngomonginnya gender ya? Sebenarnya itu masuk sih, karena gue itu kerja di LBH, Lembaga Bantuan Hukum, yang memang kita tuh punya visi misinya itu adalah memberikan bantuan hukum untuk perempuan dan kelompok rentan, tapi lebih fokus ke perempuan ya, dan kelompok rentan. Nah itu jadi masih lah kerja di bidang itu masih. Gue boleh dong jamin, gue boleh ya. Ini gue mumpung kepikiran nih. Kasus KDRT berarti lo ada beberapa nanganin juga dong. Oh iya, itu. Iya. Itu pasti ya. Nah, pada saat masa pandemik ini KDRT tuh meningkat tuh. Banget. Dan gue bikin KDRT itu klasifikasi bukan hanya kekerasan secara langsung, verbal pun termasuk ya. Jadi KDRT itu bondage itu KDRT bukan? Wah, itu kan udah kita bahas Pak kemarin Pak. Selama itu ada kan ada kesepakatan. Ya. Ada konsensual. Kesepakatan. Ya, ada konsensus kedua belah pihak. Konsensus kedua belah pihak itu bukan KDRT. Bahkan bukan hanya bondage-nya aja ya, DSM ke belakangnya juga itu bukan suatu bangsa. Reproduce apa nih? Kita ulang lagi nih. Sampai batuk. Kita bahas BDSM ulang aja. Invite Lala. Ada dia. Iya. Ya bagus ya. Terus udah gitu gue kalau ngomongin KDRT meningkat selama pandemi bener banget. Kenapa? Ini based on penelitian gue ya. Yeah. Jadi penelitian sama kasus-kasus yang lo tanganin kali ini. Iya. Ada nggak? Ada dong pasti kan. Jadi gue kerja tuh di Seknas, di Sekretariat Nasionalnya. Itu membawa. Gue dengernya Sekmas tadi. Seknas. Oh, Seknas. Kirain Sekmas. Sekmas. Nawarin. Sekmas. Boleh. Tanya dulu aja. Baru second-nya ada gitu. Tanya-tanya aja dulu. Ya, itu membawahi 16 kantor LBH di 16 provinsi yang kebetulan ada kantor gue di kota atau provinsi tersebut. Dan rata-rata PSBB mereka tuh. PSBB semua. Jadi valid. Iya. Jadi itu KDRT itu kan ya kalau gue mungkin boleh agak balik ya. KDRT kita tidak mendefinisikan hanya kekerasan fisik ya. Ya, verbal tapi juga. Ya psikis, ekonomi sama dasar kadal buntung gitu. Verbal. Kecoa bunting. Kecoa bunting. Jadi selama bunting bapaknya siapa itu? Bunting. Jadi selama mulai dari Maret nih, gue bikin kemarin itu mulai dari Maret, terus gue Maret sampai Juni. Jadi Juli ke Agustusnya gue belum ini lagi nih. Makin parah kayaknya lah kalau lo adain lagi. Jadi itu rata-rata naik 100% bro. Anjrit, yes 100%. Jadi kayak gue ambil contoh Jakarta ya. Jakarta itu biasanya per bulan yang masuk ke kantor itu 90 kasus. Per bulan biasanya. Ini kemarin 172. Pas banget sama SMA. 172 dosis. Harusnya lu ngomong gini, sebelum ada PSBB itu berapa tadi? 90 biasanya rata-rata. Sekarang itu jadi dosire. Habis itu kita mikir. Dosire, ya. Itu pun yang dilaporkan. Itu pun yang gue mau ngomong itu. Kalau yang nggak dilaporkan mungkin jigosik coy. Jigosik. Ya gitu sih. Apa namanya? Itu benar banget Wo. Yang dilaporkan. Nah, ada yang menarik lagi nih. Jadi sebelum pandemi itu KGBO itu kekerasan gender berbasis online.
KJB. KGB. Gue pikir itu Intel Rusia coy, KGB coy. Jadi kekerasan gender berbasis online itu paling tuh sebulan tuh yang lapor cuma satu kasus aja gitu. Itu kan. pelecehan di media online. Jadi belum tentu ini ada hubungan pasangan nih. Cuma sekedar ya dia followers atau apa. Iya. Awalnya ASL PLS, ya kan. Ya Allah, zaman dulu banget ya jelas. ASL PLS. Jadi kalau misalnya kita ngomongin KDRT ini kan harus ada hubungan dan memang berdomisili di rumah yang sama. Itu untuk memenuhi standar masuk ke KDRT ya. Kalau enggak kan berarti kalau misalkan seksual harassment tapi dia nggak ada hubungan rumah tangga, itu nggak masuk dalam basisnya KDRT. Kekerasan terhadap perempuan aja gitu ya. Iya, tapi kalau misalnya dia pasangan itu belum menikah ya? Itu masuk KDRT. Masuknya ke KDP. Kekerasan dalam pacaran. Kekerasan dalam pacaran. Ada juga tuh bener. Ada cuy. Tapi ada hukumnya juga. Itu masih bisa lapor nggak? bisa lapor. Tapi ya gue nggak mau bermanis-manis ya. Tapi gue mau ngasih tahu KDP itu kalau dilaporin APH-nya tuh suka brengsek. Bilangnya apa? Kan suka sama suka. Gitu. APH apa sih? Aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum. Gue orang Jakarta banget ya, banyak banget singkatan anjir. Iya. Iya. Ya itu jadi sih. GNI. Ya jadi gini. Panggil coy. Panggil orangnya. Jadi GNI. Tapi itu emang apa sih namanya? Tapi belum ngejawab maksud gua. Kenapa kok meningkat? Menurut lu apa aja alasan kenapa jadi meningkat? Jadi tuh sebagian besar ini lucu sih sebenarnya. Belum Pak, dicerita dulu baru kita ketawa. Maaf. Ini lucu ya sebenarnya. Kan kita semua tahu ya, orang menikah itu biasanya karena basisnya cinta harusnya. Basisnya cinta. Yeah. Yang namanya lo cinta, lo kan seneng ya. Seneng kalau ketemu berdua-duaan, ketemu terus Betul. apa segala macam. Tapi asal lo tahu ya, itu di penelitian itu karena apa? Karena terlalu sering ketemu sama pasangannya. Karena terlalu sering, banyak konflik, banyak gesekan. Bener, konflik banyak konflik, banyak gesekan. Ibaratnya 4L lah ya. Lu lagi. Ya mungkin karena itu juga kali ya, waktu pacaran mereka benar-benar nggak serumah gitu kan, jadi emang nggak tahu. Jadi isi Bapak pikiran maksudnya masing-masing. mau meng-encourage teman-teman belum nikah tuh biar harus serumah aja gitu Pak? Ya harusnya sih begitu Pak. Seenggaknya ada trial dulu lah, trial. Iya. Oke, sering ketemu. Itu sering ketemu. Dan alasan ekonomi. Itu kedua terbesar. Yang lainnya ekonomi justru kedua terbesar. Ya maksudnya karena sering ketemu jadi mereka tuh konflik terus-terusan sama faktor ekonomi. Karena banyak yang pro-rate, banyak yang Tapi bukan rumahkan. Semakin banyak berantem semakin dewasa hubungan. Tergantung. Beda penyikapan kali ya. Beda masing-masing orang menyikapinya gitu. Iya benar, berantemnya kayak gimana nyikapinnya beda. Betul. Hakim masuk hakim. Tadi ya, ini ada statement bukannya kalau abis berantem itu semakin dewasa ya. Nah, menurut gue gini, masalah itu semua orang ngalamin. Iya. Tapi yang terpenting tuh bukan masalahnya sebenarnya, tapi bagaimana respon lu terhadap masalah. Yeah. Nah, ketika orang merespon terhadap masalah, ini seatnya adalah lu ada di dalam kondisi yang PSBB tadi. Iya, benar. Itu orang tanpa apa-apapun itu udah panas palanya. Iya, Ember. Apalagi ditambahin dengan masalah. Jadi kebanyakan orang akhirnya merespon negatif. Iya. Gitu. Benar sekali. Setuju sih gue itu. Jadi bukannya nggak pernah ada masalah, tapi ya memang di situ dan apa ya? Jadi kayak ibaratnya kayak lo nggak punya waktu buat cooling down gitu loh. Betul. Itu yang sempat gue bilang sama Ari, Prip, masalah PSBB pandemik ini ya, itu kayak test case buat apapun terhadap kita. Iya. Buat apapun terhadap kita tuh maksudnya gini, bagaimana negara memperlakukan lo, bagaimana kota memperlakukan lo, bagaimana perusahaan memperlakukan lo, bagaimana pasangan memperlakukan lo. Iya, itu benar. test case banget sih. Dewasa sekali Bapak ini. Luar biasa kan. Balik lagi itu sih tadi kalau yang ngomongin yang kereta itu, karena kalau misalnya mau ya itu gue bilang tadi, raising awareness bukan cuma dari perempuannya aja. Betul. Jadi sebenarnya sih kayak kita butuh kerjasama bahu membahu. Bahkan nih mungkin nih gue agak mungkin berpesan ya buat pasangan muda kayak kalian kayak gitu ya. Ya itu tadi, mendidik anak, please jangan
dipisah-pisahkan berdasarkan gendernya atau segala macam, tapi kemampuan sama tiap-tiap anak kan beda nih. Betul. Tiap-tiap anak kemampuannya, terus sukanya apa segala macam kayak gitu gitu. Ya dilihat dari situnya aja, karena kalau misalnya kita mau tiba-tiba kayak balikin telapak tangan harus ngomongin kesetaraan gender, terus cewek-cewek tiba-tiba langsung kayak semuanya bisa mengerti hak dan kewajiban posisinya, atau laki-laki juga tiba-tiba mengerti perempuan harusnya digini, nggak mungkin kan kayaknya. Jadi kayaknya mungkin ya gue mau nekaninnya itu sih ya. Jadi kayak mungkin kita pelan-pelan tapi ya domino efek lah. Nanti balik lagi. Nah, lu kan tadi ngomongin mau mencoba memboost up awareness terhadap literasi kesetaraan gender. Sementara kan dalam lingkup negara nih, urusan negara, bisa dibilang kan tempat lu bernaung sekarang itu adalah hanya bagian kecil dari jadi maksimum apapun effort yang lu buat itu mungkin gongnya ke masyarakat mungkin akan kecil. Nah, menurut lu di lembaga kementerian apa sih yang bisa kita masukin dalam rangka membantu campaign awareness kesetaraan gender? Kalau yang ada di kepala gua nih kan ada pemberdayaan wanita ya? Ada. Itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Betul. Mungkin juga kita kalau tadi ngomongin dari anak usia dini kita masukin pendidikan kesetaraan gender, berarti Kementerian Pendidikan. Iya, Kementerian Pendidikan. Masuk juga. Iya. Selama ini memang itu sih Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan, terus Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu memang sama Kementerian ini Menteri Negara urusan masing-masing. Urusan dapur. Gue udah dengerin, gue pikir ada mau nambahin. Udah serius ya? 2-3 detik waktu lu terbuang ya. Iya. Tapi ya itu jadi mungkin kalau menurut gue sih, jadi akhirnya kita tuh jadi kayak apa sih? Sia-sia. Bukan sia-sia sih, ya gemes ya. Gemai Gitu. Karena memang ibaratnya kayak gini sih, kayak ya akhirnya banyak di PHP-in lah. Contohnya ya kalau mau ngomongin banyak isu, 1 atau 2 isu lah, yang paling kelihatan banget tuh kemarin yang RUU pelindungan kekerasan seksual, pelindungan terhadap kekerasan seksual. Kalau maksa bisa dipenjara itu ya? Iya. Dan lucunya yang membuat kita gemesnya adalah dengan seenaknya mereka bilang kita hentikan karena itu susah. Anjir, lu digaji buat apa? Karena susah. Karena susah itu statementnya luar biasa, dan itu benar-benar yang kayak harusnya dimulai dari kepala Bu, biar gampang Bu. Biar gampang harusnya dimulai dari kepala. Kenapa Pak? Maksudnya suruh mikir. Kalau susah dimulai dari kepala, mikir. Lu jangan mikir yang enggak. Iya. Tapi ya, itu bener banget lah. Gue sepakat bahwa memang pendidikan usia dini terhadap literasi kesetaraan gender itu penting. Karena apa? Karena gue banyak berinteraksi dengan orang-orang profesional di dunia kerja ya, yang mereka itu punya karir yang oke, gitu, cewek, tapi secara pekerjaan mandiri sekali, sangat profesional, tetapi unsur feminisnya itu dibawa sampai ke hal-hal yang sifatnya lenje gitu akhirnya. Jadi secara profesional dia sangat literate, tapi kesetaraan gender itu sangat tidak literate gitu. Itu berarti kan bukan nothing to do sama intelektualitas gitu kan. Berarti memang dari kecil dia dididik kayak gitu. Nah, gua sampai sekarang nggak tahu tuh kenapa. Menurut kalian kenapa tuh bisa begitu? Karena satu dan lain hal. Keren.